Shalom, perkenalkan nama saya Frigilin Talulani dari kelas 6D. Hari ini saya mau bercerita tentang pengalaman pribadi saya dengan tema Rumahku Adalah Sekolah. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya teringat ketika saya masih duduk di bangku kelas 5 SD pada tahun 2020, tepatnya tanggal 18 Maret. Berdasarkan surat edaran Ibu Kepala Sekolah STK Citra Bangsa. Itu menjadi titik awal saya dan teman-teman mulai menjalani proses pembelajaran dari rumah. Karena di negara kita, di Indonesia, bahkan sampai provinsi kita telah masuk suatu virus yang sangat membahayakan. Virus itu adalah COVID-19 atau yang biasa disebut dengan corona. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang-orang yang terpapar virus corona. Maka kami mulai menjalani kegiatan belajar secara daring dari rumah. Sampai saya dan teman-teman sudah naik ke kelas 6 SD. Hari demi hari, kami menjalani proses belajar secara berbeda, tidak sama seperti dulu lagi, yaitu tidak merasakan tatap muka lagi sampai saat ini. Sehingga materi pelajaran, tugas, bahkan ujian semester itu secara online. Jujur, pada saat awal memulai kegiatan bersekolah dari rumah, saya belum siap. Karena di rumah belum ada jaringan internet atau IndiHome, bahkan fasilitas pendukung seperti handphone atau laptop belum punya. Dan saya harus meminjam punya orang tua terlebih dahulu. Tetapi saya sangat bersyukur karena pada bulan Juni tahun 2020, jaringan IndiHome sudah bisa terpasang di rumah saya sehingga dapat membantu saya dalam proses pembelajaran. Dan juga suasananya sangatlah berbeda dari sebelumnya. Seperti kalau pada saat kita masih di sekolah, secara langsung pasti kita dapat saling bertemu dengan guru dan teman secara langsung, memakai pakaian seragam dengan lengkap, membawa tas yang berisi buku-buku, dan membawa kue atau bekal dan sebagainya. Ini sangat berbeda dengan keadaan sekarang, di mana kita tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan Bapak Ibu guru sekalian. Dan juga kita tidak dapat berinteraksi dengan teman-teman dalam belajar bersama, bermain, bercerita, bahkan berbagi makanan seperti biasanya. Tentunya ini sangat berbeda, bukan? Kita hanya dapat bertemu secara online saja. Seiring berjalannya waktu, sebenarnya saya masih belum siap untuk menjalani proses belajar seperti ini. Tapi tidak ada pilihan lain yang lebih baik bagi kebaikan kita bersama. Banyak hal baru yang dapat saya pelajari saat belajar secara mandiri dari rumah. Tapi tidak dapat dipungkiri kalau pembelajaran secara daring ini terlalu lama, bahkan sampai 1 tahun lebih. Ini membuat saya mulai jenuh, bosan, bahkan sampai hampir hilang semangat untuk belajar. Namun, di balik itu, semua saya juga bersyukur karena dengan bersekolah dari rumah,
saya dapat mempelajari hal-hal yang baru, yaitu bukan saja belajar sesuai kurikulum dari sekolah, tetapi juga ada pelajaran non-formal yang bisa saya pelajari dari rumah. Adapun hal-hal baru yang saya pelajari, yaitu bagaimana menggunakan dan memanfaatkan teknologi komputer, handphone yang di dalamnya saya bisa belajar berbagai aplikasi yang dibutuhkan untuk membantu proses pembelajaran agar lebih mudah. Seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, Keep in School, WhatsApp dan Telegram di handphone maupun di web komputer, juga cara mengirim file dan tugas lewat email, mengkompres file dari Google Drive, mengedit video, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya juga merasakan belajar dari rumah juga mempunyai tantangan tersendiri, yaitu bagaimana kita harus belajar jujur di hadapan Tuhan, jujur kepada guru, jujur kepada orang tua, bahkan kita harus belajar untuk jujur kepada diri kita sendiri. Sekaligus melatih kesetiaan pada komitmen untuk melakukan hal yang baik dan benar. Karena terkadang di saat saya belajar dan berusaha sampai batas kemampuan saya dan tak yakin dengan diri saya sendiri, maka saya sering tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak jujur. Dan adik-adik saya sangat sering mengganggu konsentrasi belajar saya. Juga sering terjadinya gangguan internet, listrik padam, bahkan baru-baru ini mengalami gangguan yang sangat parah akibat terjadinya badai seroja. Tetapi saya tetap bersyukur karena kegiatan belajar masih bisa berjalan dengan baik sampai saat ini. Dari rumah pun saya juga dapat belajar hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri, dan belajar mentaati protokol kesehatan baik menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, jaga jarak, maupun menggunakan face shield sebagai apresiasi terhadap program pemerintah dalam pencegahan penularan virus COVID-19. Saya juga terus berdoa dan berharap kiranya saya, Bapak Ibu Guru, teman-teman dan keluarga kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan terus berharap semoga virus corona ini cepat berlalu dari dunia ini, terlebih negeriku Indonesia, agar saya beserta teman-teman dapat bersekolah seperti biasa lagi. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Saya juga meminta maaf jikalau ada kata-kata, sikap dan perbuatan saya yang tidak berkenan selama proses pembelajaran dilakukan maupun saat saya membagi cerita ini. Kiranya Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa menyertai dan melindungi kita sekalian. Shalom.